Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan salat Jumat berjamaah. Alhamdulillah. Salam dan salawat kita mohon kepada Allah agar salam salawat kita tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah dan membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah, kapan kita sukses? Kapan kita sukses? Kapan seorang mukmin itu dibilang sukses? Apakah ketika rumahnya mewah, atau ketika dia memiliki jabatan yang tinggi dan memiliki gaji yang besar? Itukah sukses seorang mukmin? Ketahuilah bahwasanya kesuksesan seorang mukmin yang sebenarnya adalah ketika masuk surga dan terbebas dari api neraka. Itu sukses bagi seorang mukmin. Dan itu caranya mudah. Masuk surga mudah, terbebas api neraka mudah. Bagi yang dimudahkan oleh Allah. Mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Dan sulit bagi yang sulit, yang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla.
Sesungguhnya hanya Allah lah yang menjadikan kesulitan itu menjadi mudah. Senantiasa kita berdoa agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, bagaimana caranya agar kita masuk surga? Yaitu dengan cara kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah ketika kita mengatakan kita cinta kepada Allah, yang menjadi masalah apakah Allah mencintai kita. Oleh karena itu perhatikan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda subhanahu, "Inna Allaha yuhibbu 'abda taqiyya wa niyya khafiyya." Apabila kita memiliki tiga karakter ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita dan kita bisa masuk surga tanpa hisab. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai innal abda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu abda, mencintai seorang hamba taqiyya, yang bertakwa. Siapakah mereka yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-saraa wad-dharraa wal qadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Tanamkan sikap takwa kita, yaitu senantiasa berinfak di kala lapang maupun di kala sempit. Oleh karena itu ketika kita masih ada rasa pelit dalam hati kita untuk melakukan hal kebaikan, maka kita jauh dari sifat takwa. Kalau kita masih ada sifat bakhil, kedekut, maka kita jauh dari sifat takwa. Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa berinfak di kala lapang maupun di kala sempit. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dihilangkan rasa pelitnya, rasa bakhilnya dalam dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa dengan wal qadhimina al-ghaiz, yaitu orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Dia tahan amarahnya. Walaupun dia mampu untuk marah, dia tahan lisannya, dia tahan tangannya, dia tahan emosinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tahan. Sekarang zamannya orang suka diprovokasi, diadu domba. Tahan, jangan mudah marah. Tahan. Karena itu sifat dari takwa. Yang pertama, yaitu tidak pelit. Dua, enggak gampang marah. Sifat orang bertakwa yang dicintai oleh Allah. Tidak pelit, tidak gampang marah, dan mudah memaafkan. Wal afina 'anil nas. Kerugian yang amat besar bagi orang yang tidak bisa memaafkan orang yang pernah menzoliminya, orang yang menipunya, orang yang menyakitinya, entah dari keluarganya, atau teman kantornya, atau saudaranya, atau sekalipun paman atau bibinya yang pernah menyakiti dia, maka kerugian yang besar. Kerugian yang besar apabila kita tidak bisa memaafkan kesalahan mereka atas kezaliman mereka terhadap diri kita. Karena ketika kita mampu memaafkan orang lain, kita memaafkan dosa orang lain, maka Allah insya Allah akan memaafkan kita. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan pahala itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Kita memberikan kepada orang lain, anfik yunfik. Allah akan berikan kepada kita. Kita memaafkan orang lain, insya Allah Allah akan memaafkan kita. Oleh karena itu ini, agar kita masuk surga tanpa hisab, yaitu tidak pelit, tidak gampang marah, dan memaafkan orang lain.
Ini ciri orang yang bertakwa yang pertama. Yang kedua, innallaha yuhibbu 'abda taqiyya ghaniyya. Ghani di sini yang dimaksud adalah qanaah. Merasa cukup, hidupnya merasa cukup. Apapun yang terjadi dengan dirinya baik maupun buruk, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun musibah yang menimpa rumah tangga kita, seberat apapun ujian yang kita alami, maka hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil kita. Orang yang qanaah. Allah sangat cinta kepada orang yang qanaah, merasa cukup. Bukan merasa cukup dengan urusan akhirat, bukan. Yang dimaksud adalah merasa cukup dengan urusan dunia. Kalau urusan akhirat, tidak boleh kita merasa cukup. Udah sholat 5 waktu, udah sedekah, udah ngaji, udah baca Quran, udah ini, udah itu. Tidak boleh kita merasa cukup. Terus bertambah, terus usahakan. Ini yang Allah cintai yang kedua. Yang ketiga, ini yang mungkin sulit namun harus ada dalam diri kita agar kita dicintai oleh Allah dan kita bisa masuk surga tanpa hisab. Yaitu innallaha yuhibbu 'abdan taqiyya ghaniyya khafiyya. Seorang hamba yang senantiasa menyembunyikan amalnya. Dia melakukan satu amalan yang dia dengan Allah saja yang tahu. Bukan dikit-dikit pasang status, alhamdulillah sudah sholat qiyamul lail, alhamdulillah sudah puasa Senin Kamis, alhamdulillah sedang on the way ke Madinah, ke Mekah dan lain sebagainya. Ini pamer ibadah haram. Oleh karena itu, adakan satu amalan yang hanya Allah dan kita yang tahu. Hatta istri kita, hatta anak kita nggak tahu. Harus ada. Karena Allah mencintai hamba yang sembunyi. Maksudnya apa? Ketika dia beramal. Walladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Yaitu ketika dia sendiri. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Itulah orang-orang yang menyembunyikan amalnya, tidak dipamerkan, tidak riya, tidak ujub, tidak sum'ah. Allah mencintai hamba-hamba yang khafiyah.